Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banyak anak muda bercita-cita menjadi dokter. Keren. Dokter dianggap profesi di bidang kesehatan yang bergengsi. Dan tentu saja bisa memberikan kesejahteraan. Tetapi banyak orang lupa bahwa ada juga profesi di bidang kesehatan yang sangat penting. Terutama di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang membutuhkan dukungan kesehatan. Dan profesi ini adalah bidan. Nah, hari ini saya akan mengundang bidan-bidan berprestasi dari berbagai daerah. Dan mereka akan menceritakan pengalamannya bagaimana peran mereka di daerah bukan sekadar untuk melayani kesehatan masyarakat. Tapi mereka punya ide-ide lain yang membuat kehadiran mereka memberikan manfaat yang besar bagi warga di daerah mereka mengabdi. Bagaimana kisahnya? Kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Saya memperlakukan Ibu Paraji itu bukan menjadi pesaing, tapi menjadi ibu buat saya. Bayi-bayi yang lahir itu belum sampai 4 bulan itu sudah dikasih Susu PMT. formula. Nah, Saya kira kecelakaan motor ya. Oh. Ternyata saya ke rumah cuman bawa alat tensi sama luka, bukan kecelakaan tapi melahirkan. Ya, itu dia cuplikan para narasumber yang akan hadir di episode kali ini. Kita mulai dari yang pertama, Witno Wati. Iya, selamat datang Bu Bidan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, silakan duduk. Nama Bu Bidan, Witno Wati. Ya, Panggilannya? Wiwit. Wiwit. Saya dengar Anda mendapat penghargaan dari yayasan yang berbasis di Austria ya? Ya, Sebagai bidan? sebagai bidan, sebagai anak SOS Children Village yang pengabdian ke masyarakat. Oke, dapat penghargaan dan itu penghargaannya dari lembaga internasional. Ya. Apa nama lembaganya? Lembaganya SOS Children Village Internasional. Oke, terus pemberian penghargaan itu dilakukan di mana? Di Austria, di Innsbruck. Jadi Bu Bidan udah pernah ke luar negeri? Pernah keluar negeri dengan berbahasa Sunda karena nggak bisa bahasa Inggris. Dan di sana semua orang ngerti ya. Itu bahasa tubuh yang dipakai. Bahasa tubuh. Oke, itu tahun berapa itu ya? Tahun 2006. 2006. 2006. Cukup lama. Jadi bidan berapa tahun? Saya lulus bidan tuh tahun 96. 96. Pada umur berapa itu? Umur 22 tahun. Bidan ini memang pilihan, keinginan untuk mewujudkan cita-cita atau kecelakaan? Keinginan. Oh, keinginan. Keinginan. Kenapa sampai ingin jadi bidan? Semua orang ingin jadi dokter kelihatannya kalau di bidang kesehatan. Bukan semua, tapi kebanyakan. Ya. Karena saya melihat, ibu saya dulu seorang paraji, Paraji dukun itu beranak. dukun beranak. Dukun beranak, Oke. dan di kampung saya itu tidak ada bidan. Saya dulu tidak mengenal bidan karena di kampung saya tidak ada bidan. Jadi Anda sendiri lahir dari Paraji, Paraji. tadi. Jadi dukun beranak yang Lahir ngurusin oleh dukun kelahiran. beranak, Oke. ya. Nah, terus Terus? begitu karena saya melanjutkan pendidikan ke Bandung dan melihat, awalnya saya melihat, saya menjadi perawat, melihat seorang perawat yang memakai kap putih, pakai topi, pakai baju putih-putih, sangat rapi dan pekerjaannya bisa menolong orang lain. Jadi di mata anak-anak itu, di mata kanak-kanak Anda keren banget ya? Ya keren, bisa nolong orang lain. Ibu saya memang nggak pakai baju putih-putih ya, Iya. tapi melihat pakai baju putih, dia bisa menolong orang lain, itu sesuatu yang membanggakan. Jadi Kita mulai bisa dari nolong situ, orang lain. mulai Ya. dari situ kepingin jadi. Ya, kan nggak mungkin saya jadi paraji lagi. Jadi akhirnya saya jadi bidan. Iya, iya. Nah, pernah juga dapat penghargaan dari mana lagi ya? Selain dari Austria tadi, dari lembaga Ya, internasional. setelah pulang ya, setelah
Itu kan karena saya dari anak-anak, saya juga anak lembaga tadi, Iya. dari Yayasan Wadah Titian Harapan Indonesia, itu juga dapat penghargaannya juga pengabdian terhadap masyarakat juga. Penghargaan apa itu namanya? Perempuan inspiratif. Baik. Ngomong-ngomong sekarang jadi bidan di mana? Saya sekarang jadi bidan di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Baik, nanti cerita lebih detail ya, apa yang dilakukan ya sehingga mendapat penghargaan seperti tadi. Terus kemudian tantangan anak dukun beranak yang jadi bidan. Karena sering kan kita lihat antara bidan dan dukun beranak itu ada konflik lah ya. Para dukun beranak ini dengan kearifan lokalnya merasa kemudian tersingkir ya, merasa ada kompetisi di situ dan seterusnya. Di daerah lain bahkan konfliknya keras sekali. Tapi nanti ceritakan bagaimana seorang anak paraji jadi bidan dan menyelesaikan konflik antara bidan dan dukun beranak. Iya. Nah, tapi ceritanya nanti, sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Inilah sekilas kehidupan seorang perempuan bernama Witnowati yang mendedikasikan hidupnya menjadi bidan di tempat ia tinggal, yaitu Desa Cibodas, Lembang, Jawa Barat. Witnowati, atau yang kerap disapa Wiwit ini menjadi bidan sejak tahun 1996. Bermula dari kontrakan garasi yang dijadikan tempat praktik, hingga memiliki klinik pribadi bernama Klinik Pratama Wiwit Arsari. Sebagai seorang bidan di desa, ia tidak hanya melayani pasien yang datang ke kliniknya saja. Namun, perempuan parubaya ini kerap datang langsung ke rumah-rumah pasiennya di pelosok desa karena minimnya transportasi di sana. Di samping itu, penanganan ibu melahirkan di desa masih banyak yang menggunakan jasa dukun beranak atau paraji. Alih-alih bersaing, Wiwit justru bekerja sama dan berbagi tugas dengan mereka. Kalau di sini tugas ibu mah muntos ngarahirkeun, tugas ibu mah uih ti ibu bidan, langsung ngabuang santen, tos 3 hari ngirab nurunkeun ASI, ya. Tah, pami tos 3 hari tah misalna kita 7 hari. Ngurut deui sambil ngahuripan. Tah, engke pami tos 7 hari, 15 hari ngurut deui sampai sabulan sampai 40 hari. Mohon lanjutkan ke bidan. Tapami misalna madas murang kali bayi misalna bedeng ibakan. Pas pami di pados ieu mah kuning misalna. Gitu macana ke ka ibu bidan gitu. Kepedulian Wiwit terhadap lingkungan sekitar tidak terbatas di bidang kesehatan saja, namun juga pendidikan. Pada tahun 2008, ia mendirikan pendidikan anak usia dini PAUD bernama Kartini yang berlokasi di belakang klinik pribadinya. Saat ini, PAUD Kartini sudah meluluskan 360 anak sejak pertama berdiri. Selain itu, Wiwit juga membentuk Sanggar Seni Sunda Sabilulungan untuk anak berusia 10 hingga 17 tahun. Ia berharap dengan adanya sanggar seni akan mendidik anak-anak untuk melestarikan budayanya sejak dini. Seneng gitu kita di sini dan terutama untuk kayak pembelajarannya juga sendiri. Saya sangat appreciate banget ya ke PAUD Kartini ini yang dipimpin sama Bu Bidan Wiwit ini. Karena apa? Karena ada beberapa keunggulan dibanding PAUD-PAUD yang lain gitu. Dengan mengangkat ada kesenian tradisionalnya gitu kan, banyak sekali dari mulai angklung, gendang dan apalah semua gitu. Jadi anak-anak juga dari kecil udah diperkenalkan dengan kebudayaan tradisional Sunda khususnya gitu. Dari awal ada klinik kecil sampai sekarang membangun klinik yang lebih besar gitu. Pengaruhnya terhadap warga gitu, kesehatan warga yang sakit, yang melahirkan, yang apa gitu. Ini banget ya, besar banget pengaruhnya. Apa yang sudah dilakukan Wiwit selama ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan tempat ia tinggal. Kini ia menjadi sahabat masyarakat yang tidak mengenal lelah dan sigap untuk membantu mereka yang membutuhkan.
Nah, boleh cerita ya, ketika kecil kan cita-cita memang mau jadi bidan. Karena terinspirasi oleh pakaian kayak perawat begitu ya, keren banget. Nah, sementara di satu sisi kan orang tua dukun beranak. Bidan ini kan pekerjaan utamanya kan ngurusin ibu-ibu dan anak, terutama ketika ada persalinan. Nah, ketika akhirnya jadi bidan, pada usia berapa tadi? 22 tahun. 22 tahun sudah jadi bidan. Iya. Apakah tidak ada konflik antara bidan dengan dukun-dukun beranak di sana atau dengan orang tua misalnya? Emang banyak di sana paraji-paraji atau dukun beranak? Jadi sebelum saya menjadi bidan tuh orang tua saya sudah tidak ada. Jadi saat pas 95 orang tua saya sakit dan saat itu nggak mengira juga saat itu terakhir bertemu dengan orang tua. Pesannya memang untuk melanjutkan supaya menjadi bidan. Nah, saya menjadi bidan itu saya masih bekerja di rumah sakit. Saya belum praktek mandiri, belum. Saya masih bekerja di rumah sakit. Setelah itu tahun saya bekerja sendiri yang berinteraksi dengan seorang paraji itu, seorang dukun beranak itu tahun 2000. Tahun 2000 saya bekerja di Desa Cibodas tadi. Jadi saya bertemu dengan paraji-paraji dukun beranak itu ya rata-rata semua paraji nggak ada yang muda, semua emak-emak. Iya. Nah, Jadi, bagaimana itu? Ya, jadi saya bekerja sama dengan paraji itu. Oh, mengajak mereka kerjasama? Ya, awalnya sih memang semuanya seperti tadi Bang Andi bilang, kalau mereka merasa porsinya terkurangi karena ada kita. Jadi dulu di Desa Cibodas jarang yang melahirkan itu oleh bidan. Jadi lahirannya oleh dukun beranak tadi. Tapi saya tidak merasa harus bersaing, berkompetisi. Ya, harus bersaing ya. Tapi mereka justru saya rangkul, saya ajak bekerja sama. Bagaimana menjelaskan peran Anda sebagai bidan dan ini kan profesinya hampir sama nih. Ya, betul. Jadi paraji tadi saya memperlakukan ibu paraji itu bukan menjadi pesaing tapi menjadi ibu buat saya. Dia nggak maksudnya, dan dia juga kalau kita memperlakukan dia seperti itu pasti dia juga memperlakukan saya sebagai anaknya. Saya juga mengambil peran maksudnya mencontoh apa sih yang diharapin pasien itu kok sampai begitu dekatnya dengan dukun beranak. Ya, pasien itu kok mengapa begitu dekatnya? Nah, itu saya belajar. Ternyata ternyata pasien itu ingin didampingi. Ingin didampingi, dia merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang. Jadi saya saat itu juga karena saya punya tempat praktek itu awalnya hanya sebuah garasi yang tidak punya ruang persalinan, hanya garasi yang kita sulap menjadi tempat pemeriksaan, terus udah gitu. Jadi saya juga dipanggil ke rumah-rumah pasien, mengunjungi mereka. Di Desa Cibodas itu, di saat itu, saat tahun 2000 saat saya pertama masuk ke Desa Cibodas itu, transportasi masih susah. Jadi mungkin mereka untuk pergi ke puskesmas atau enggak mencari fasilitas kesehatan itu juga sulit. Daerah kami kan bergunung-gunung, Lembang tuh gunung. Bayanginnya Lembang yang indahnya Tangkuban Perahu dan Ciater, tapi ini ya, tapi ini yang di dalamnya itu dulu tuh belum ada aspal dan masih batu gede-gede, tanahnya licin. Saya bersama dengan tukang ojek. Jadi tukang ojek tuh kalau misalnya manggil tukang ojek datang tuh saya tanya dulu. Kan gak ada yang punya motor trail seperti sekarang zaman dulu. Jadi motornya, ban motor mereka tuh harus dirantai. Dikasih rantai motor supaya bisa naik, supaya nggak licin. Jadi sesulit itu? Jadi medannya sesulit itu. Desa tempat untuk mengabdi tadi? Ya, desanya sesulit. Jadi saya dipanggil, saya sampai kadang-kadang saya dengan suami, kalau bawa motor sendiri, kalau nggak dijemput ojek, malah kita yang dorong motor. Jadi lebih sering dorong motor daripada naik motor. Ya, jadi gitu. Jadi perjalanan kami seperti itu. Ransel tuh isinya kadang ada oksigen. Oksigen sekarang ada oksigen yang kecil, zaman dulu nggak ada. Jadi oksigennya oksigen tuh masuk ke ransel, ada regulator. Ransel tuh jadi kayak tasnya Doraemon, jadi semuanya ada di situ ya. Perjalanan kita melayani di Desa Cibodas karena saat itu ya masyarakat juga masih belum mengerti pentingnya kesehatan.
Jadi berapa lama itu dari tempat Anda, ini garasi tadi, tempat praktek garasi itu garasinya siapa? Garasi yang kita kontrak. Jadi saya dulu hanya mengontrak sebuah garasi dan kamar ruang tamunya, ruang tamu kami pakai tinggal tidur bersama 3 anak, dan garasi itu kami pakai praktek. Tapi yang juga menarik atau lebih menarik buat saya untuk dengerin adalah bagaimana sebagai seorang bidan bukan semata-mata melayani kesehatan ibu dan anak atau persalinan, tapi mulai aktif menggerakkan pendidikan, kemudian ada seni di situ ya. Iya, betul. Sesuatu yang sebenarnya kan di luar bidang pelayanan seorang Iya. bidan. Ya, Nah, nanti cerita kenapa begitu dan apa dampaknya bagi masyarakat. Iya. Ya. Tapi sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. waktu saya dapat award itu kan hadiah tuh 15.000 euro. Ya itu Tuhan luar biasa. Kalau kita tidak berhitung, Tuhan yang menghitung. Tuhan.